Selamat malam, selamat berjumpa dengan saya Geni Sastro. Om Swastiastu, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Kembali lagi saudara-saudara, saya akan menjelaskan mengenai video saya yang berjudul Tidak Semua Orang Akan Mati. Nah, di sini saya pada video yang ke-16 ini saya masih menjelaskan bagaimana nasib orang-orang yang tidak memperoleh cahaya atau tidak memperoleh dharma atau tidak memperoleh iman. Jadi cahaya, dharma, iman sesungguhnya sama, saudara. Itu hanya sebutan yang berbeda. Bineka tunggal ika tan ano dharma mangruwo. Berbeda-beda sebutannya, tetapi sesungguhnya dharma itu hanya satu adanya dan tidak pernah ada duanya. Demikian. Jadi bahasa hanya masalah bahasa saja itu, saudara. Demikian. Nah, orang-orang yang tidak menguasai Srada itu ini maksudnya ini sudah Raja Yoga, saudara. Kalau Raja Yoga kan ada Sradanya, ada 7 seladanya. Itu yang pertama asanas, pranayama, banda, mudra, puasa, sedekah atau yatnya, dan samadhi. Itu ada 7. Nah, kalau kita tidak menguasai selada ini dan tidak menyalakan api suci, maka badan kita tertutup dari dharma. Nah, kalau badan kita tertutup dari dharma, yaitu kita tidak akan bisa bertahan hidup selamanya, hanya bisa hidup di dunia ini saja. Jadi tidak bisa lagi ke dunia yang nomor 1 itu, ke bumi yang paling utama itu tidak bisa, hanya bisa hidup di sini saja. Itu. Jadi makanya dharma itu penting, itu yang kita cari. Cahaya itu yang kita cari. Tapi kalau kita tidak berhasil, ya kita sudah hanya bisa hidup di dunia ini saja. Pasti kita akan mati. Nah, itulah orang-orang yang dikatakan oleh Tuhan yang berada di jalan yang sempit. Jadi pengetahuannya kurang, sudah terbatas pengetahuannya, sehingga dia tidak bisa mencapai Tuhan yang Maha Esa yang berada di bumi pilihan yang paling utama. Ini dijelaskan di dalam Bhagavad Gita bab 9 sloka 3. Krishna bersabda, Asrada dana purusa dharma swaso parantapo aprapyo mam niwartante mertiu samsara watmani. Artinya, dia yang tidak menguasai Srada dan tidak menyalakan api suci, niscaya badannya tertutup dari dharma. Oleh karena itu, wahai Parantapo, dia akan tetap berada di jalan yang sempit, sehingga hanya bisa bertahan hidup sampai di dunia ini saja, dan pasti akan mati, sehingga tidak bisa mencapai Tuhan yang Maha Esa yang berada di bumi pilihan yang paling sempurna. Demikian saudara-saudara. Jadi memang ini, nah ini maksudnya begini, saudara. Jadi kita supaya bisa memasukkan dharma ke dalam badan, ini kan cara teknik memasukkan dharma. Kita harus menguasai pengetahuan rohani yang disebut Jnana Yoga Ina atau ilmu pengetahuan Raja Yoga. Nah, kita pilih satu, apa karma yoga, apa Raja Yoga. Nah, kalau Raja Yoga seladanya ada 7. Nah, kalau kita tidak menguasai selada ini, ya bagaimana kita memasukkannya? Nggak menguasai.
Nah, yang kedua, kita juga harus menyalakan api suci. Menyalakan api suci di dalam bahasa Sanskerta itu adalah Agnihotra. Nah, Agnihotra ini disalahpahami oleh orang-orang Hindu. Disuruh melakukan Agnihotra, malah mereka membuat api unggun, saudara. Api unggun dibuatnya. Lah, api unggun walaupun itu dari cendana atau gaharu, harum kan itu tetap aja bukan api suci. Api suci yang dimaksud adalah api atau cahaya yang berasal dari Tuhan, itu Dharma. Ya, menyalakan api suci artinya kita memasukkan ke dalam badan kita supaya ada menyala di badan kita. Itu maksudnya, bukan Agnihotra. Nah, supaya latihan ini memasukkan cahaya ke dalam badan ini bisa bagus, bisa cepat tercapainya, maka kita disuruh melakukan yang namanya Tirta Yatra. Tetapi disalahpahami Tirta Yatra mengunjungi pura-pura, tempat-tempat suci, dikunjungi semua saudara-saudara. Nah, itu salah arti. Yang namanya Tirta artinya suci. Yatra itu artinya sewaktu-waktu. Jadi untuk menyalakan api suci itu kita harus sewaktu-waktu, terus setiap hari gitu maksudnya. Sudah badan ringkih, apalagi yang sudah umurnya tua, sudah pada pensiun. Sudah pensiun karena keterbatasan kemampuan pengetahuan, ikut disuruh-suruh oleh orang-orang yang merasa memiliki kunci surga itu, ikut pura semua dilihat. Malah saya sering mendapat sindiran, udah berapa pura yang didatangi? Apaan? Saya bilang, enggak ada, jarang. Saya bilang, loh, saya sudah banyak gini-gini. Biarin, siapa nyuruh ke pura-pura? Nggak ada yang nyuruh. Itu bukan Tirta Yatra. Tirta Yatra itu di jalan-jalan ke pura itu. Itu bukan Tirta Yatra. Saya kan orang yang mengerti dasarnya, lihat di kitab suci apa itu benar atau tidak kan gitu. Nah, itu Agnihotra lakukan, terus lakukan Tirta Yatra, artinya setiap hari kita melakukan latihan yoga itu. Nah, kalau kita tidak bisa mampu memenuhi badan kita dengan cahaya, maka kita ya sudah, selesailah hidup kita. Kita mengalami kematian. Terus kita tidak bisa lagi ke dunia yang sempurna itu, ke bumi yang paling sempurna, nggak bisa kita. Nah, itulah kita cari supaya kita hidup abadi. Tapi kalau sudah tidak mau, ini kan pelajaran ini penting, hanya satu-satunya orang di dunia yang mengajarkan ini kan hanya saya. Saya mengajarkan ini sebenarnya tidak ada secara ekonomi tidak ada yang saya cari, karena Tuhan mengatakan siapapun yang sudah menguasai ilmu pengetahuan Raja Yoga ini wajib memberikannya kepada yang lainnya tanpa paksaan dan tanpa bayaran atau imbalan, gitu. Jadi disangka. Ya makanya karena ini memang tugas saya laksanakan. Jadi orang yang membaca subscribe aja nggak mau, saudara. Apa nih? Takut nanti kualat, dimarahin sama pemegang kunci surga. Jangan, itu ilmu salah itu. Mana ada orang tidak mati, semua juga orang mati. Orang namanya punya badan kasar gitu. Nah, orang-orang yang berbicara demikian tidak pernah menyentuh kitab suci. Tidak tahu kitab suci. Ada yang membaca kitab suci tidak tahu artinya. Sudah sarjana, sudah profesor, doktor, guru besar. Waduh, saudara-saudara. Kasihan melihatnya. Saya kalau dengar tuh ceramah-ceramah tuh, ceramah agama Hindu. Wah, seperti benar-benar menguasai gitu loh. Seperti hebat aja gitu kalau ngomongnya. Kalau ngomongnya ngikuti Bhagavad Gita yang sesat, coba ikuti Bhagavad Gita yang sesat, wah bangga.
seperti paling paling tahu, paling bisa, orang merasa jadi orang suci. Bagaimana coba? Nah, begitu orang-orang yang tidak bisa belajar, tidak bisa menggunakan pikirannya, padahal pikiran ini sudah dikasih oleh Tuhan. Sudah dikasih oleh Tuhan. Tuhan turun ke dunia ini. Kenapa sampai Tuhan yang turun ke dunia ini membawa ilmu pengetahuan Raja Yoga itu? Karena ciptaannya seperti dewa, tidak mampu dewa itu menguasai Raja Yoga ini. Dia terbatas kemampuannya, saudara-saudara. Tidak mampu melihat itu. Dewa itu tidak mampu memiliki cahaya, memiliki dharma. Hanya manusia yang disiapkan dharma ini oleh Tuhan untuk manusia. Nanti mengisi buminya Tuhan. Sekarang sedikit orang di situ, belum banyak, saudara-saudara. Wah, padahal di sana enak. Lah kan kenapa? Lah begitu orang-orang ada kesempatan dirubah Bhagavad Gita ini, artinya itu dirubah. Kalau slokanya sih masih tetap, kan susah merubah itu. Artinya dirubah. Nah, disama-samakan dengan Upanishad atau agama Hindu kuno. Jadi aman, kan? Aman. Tetapi orang seperti saya ya tidak mau begitu. Saya harus benar-benar sumbernya, benar nggak ini sumbernya, takut saya. Kan hidup kita cuma sekali ini. Nah, ada kesempatan lagi. Oh, nanti kita akan kembali lagi, mati nanti ini, turun lagi, hidup lagi. Memang roh itu apa? Kan sudah saya katakan, roh itu benda yang sangat kecil yang oleh Tuhan dimanfaatkan untuk menghidupkan makhluk hidup saja. Benda ini, roh ini dimasukkan di virus saja masuk, saudara, kemana? Karena saking kecilnya. Memang tidak bisa bergerak, tidak bisa ngomong, tidak bisa ngerasa apa-apa, nggak bisa, nggak merasakan apa-apa, karena memang tugasnya cuma itu nggak bisa berjalan-jalan, roh berjalan-jalan, ya. Nah, kalau tidak ada Bhagavad Gita ini, kalian boleh berpegang kepada Upanishad itu, tetapi begitu Bhagavad Gita ini ada, nah semua kitab suci, Caturveda atau semua Purana, semua buku-buku sebelumnya itu masih kita bisa gunakan karena itu baik, sepanjang tidak bertentangan dengan Bhagavad Gita. Yang bertentangan bagaimana? Bhagavad Gita mengatakan tidak semua orang akan mati. Bagi orang-orang yang bisa memenuhi badannya dengan cahaya sampai sempurna, maka dia hidup abadi. Tapi kita katakan mati itu moksa, moksa itu mati. Dan begitu di Upanishad itu, orang mati moksa. Itu Upanishad kan karangan, hayalan manusia itu. Jangan diikuti yang gitu, kita ikuti kitab suci. Nah, untungnya saya itu bisa membongkar ini, menganalisa yang diterjemahkan itu. Karena Prabhupada ya tidak salah. Prabhupada kemampuannya segitu, dia sudah bagus beliau itu. Membuat buku, ya, ditulis oleh Prabhupada, diatur sedemikian rupa, ini cuma dikatakan ini sesuai aslinya. Kalau ini salah, berarti salah dari aslinya sana, karena tidak merubah beliau. Demikian. Nah, kita sekarang, generasi sekarang, masa tidak mau belajar dengan sungguh-sungguh, masa ngikuti aja apa orang kata orang. Nah, seperti memang kita kebo. Kan tidak, kita manusia, begitu. Kita ya harus kita lebih bagus, lebih baik, lebih mengerti. Syukur-syukur kita bisa moksa, mendapat cahaya aja luar biasa enaknya, saudara. Apalagi kita moksa, itu yang kita cari. Kesempatan masih banyak. Orang-orang yang mati itu badannya rusak, saudara. Bukan dipanggil oleh Tuhan, wah Tuhan memanggil enak banget. Tuhan itu memanggil orang itu akan dikasih hadiah kalau dia hidup abadi, badannya dipenuhi dharma. Itu dipanggil ke tempatnya, bukan dipanggil mati itu ya. Kelinting gitu, keluar itu apa namanya, rohnya. Kalau robek-robek badannya hancur nggak jelas, keluar rohnya menggelinding. Diambil oleh Tuhan, ditaruh, dikumpulkan.
Tuhan kan maha hebat, mengumpulkannya tidak pakai jalan seperti kita, dengan pikiran aja kumpul itu semuanya. Demikian saudara-saudara. Jadi roh itu tidak bisa ngapa-ngapain. Nah kita kalau kita mati sudah selesai. Nah kesempatan ini ada, dan saya menjelaskan ini. Ya kalian tinggal ikuti. Nah kenapa saya caranya begini menjelaskannya, supaya kalian, kan banyak orang yang tidak suka baca, nah tinggal ikutin saya, kan nggak capek bacanya. Demikian. Jadi saya ini, ya namanya juga kita kan manusia, kan sering memberi. Saya tahu, saya beritahu yang lainnya. Lalu sudah tidak mau tahu, aduh takut saudara. Tidak boleh loh, itu ilmu, biarin. Ilmu dia, ilmu saya. Nggak boleh dicampur. Padahal ya katak dalam tempurung jadinya. Tahunya cuma segitu saudara. Ya demikian ya, untuk bagian ke-16 ini saya cukupkan dulu sampai sini. Saya tutup dengan Romo Santi. Tetapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada kalian sudah menonton. Karena menonton ini aja memerlukan keberanian, saudara-saudara. Tidak banyak berani menonton video saya, saudara-saudara. Ya, tidak banyak yang berani menontonnya. Takut. Ya, itu saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan Romo Santi. Om Santi 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 Om.